Oke, halo. Di sini kita akan membahas tentang ini ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang memakai local storage untuk autentikasi. Nah, di materi kali ini kita akan belajar cara menggunakan local storage. Yang penting, nah local storage ini itu penting untuk memadukan antara front end dan back end. Dengan memahami local storage itu kamu diharapkan itu bisa ngebuat aplikasi yang dapat menyimpan data pengguna secara lokal dan menghubungkannya dengan back end. Pada fitur kali ini kita kan pakai register dan login. Nah, di register kita akan meminta input berupa nama, username, dan password. Sedangkan untuk login, pengguna hanya perlu memasukkan username dan password. Nah, setelah user itu berhasil login, pengguna akan memiliki dua role, yaitu admin dan basic. Nah, berikut ini adalah beberapa fitur yang akan kita buat setelah login, yaitu yang pertama adalah menyembunyikan form login dan password setelah pengguna berhasil login. Kemudian menampilkan nama pengguna dan username setelah login berhasil. Kemudian menghilangkan link login setelah pengguna masuk ke aplikasi. Dengan fitur ini, itu nanti diharapkan aplikasi ini akan lebih terasa dinamis dan interaktif. Yuk kita mulai belajar cara memakainya, cara membuatnya ya. Ini kode yang saya pakai itu adalah kode yang kemarin ya. Jadi yang apa namanya yang ada pricing plan, ini kodenya masih sama kok. Kalau kita buka kodenya, tampilannya akan seperti ini. Oke, dan masih sama, fitur-fiturnya juga masih sama. Ada apa? Ada pop up atau modal. Kemudian ada fitur masih sama. Kemudian pricing juga masih sama. Pricing masih sama, ada switch on off. Dan apa namanya donasi juga masih sama. Jadi ini nggak saya perbaiki lagi ya. Maksudnya mungkin ke depan, maksudnya setelah video ini mungkin akan saya perbaiki lagi. Untuk saat ini kita itu nggak belajar untuk memperbaiki pricing sama fitur. Kita belajar tentang ngebikin halaman login sama register. Nah, yang pertama kita buat pertama kali itu adalah ini saya close dulu ya. Kita harus ngebikin link ke login dan register. Nah, ini itu out atau saya bikin aja gini, authentication. Authentication. Nah, di authentication ini itu ada login sama register. Nah, yang pertama kali kita akan buat itu antara login sama register. Oke, kita lihat dulu di register dulu. Oke, register ini untuk apa strukturnya ya. Ini masih sama kok. Ini yang berbeda itu adalah background color dan card. Background color apa namanya body sama card. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Div H3 card title register kemudian ada form. Nah, kenapa di apa namanya di register dan login itu kita pakai ya namanya form. Nah, form ini dipakai untuk kita bisa ngisi ini kan ada form div class mb3 kemudian ada label ini adalah register name register name. Kemudian di dalamnya ada input type itu register name. Nah, di sini kita akan nulis apa namanya nama nama usernya nama usernya kemudian nama usernya kemudian nama username-nya kemudian bukan nama sih sebenarnya, password dari user. Kemudian ada button type, buttonnya itu primary, dan ada on click. Nah, on click register ini itu adalah JavaScript ya, function on register. Kemudian di sini ada register. Nah, di bawah ini ada link yang ngarah ke login.
Di sini login.html. Kemudian kita bisa lanjut ke script. Di sini saya buat yang namanya function on register. Yang nanti itu berisi name, username, sama password. Nah, name ini diambil dari mana? Register name. Register name itu dia itu ada dari ID ya, register name, terus kemudian username, register username, kemudian register password. Ini diambil dari ID-nya, ID inputannya ya. Kemudian di sini ada validasi input. Jika name dan juga username dan juga password itu ada, dia akan menyimpan username dan password terpisah di local storage. Nah, local storage nanti adalah set item username JSON stringify. Nah, JSON stringify ini dia itu antara JavaScript dasar atau JavaScript namanya ya, JavaScript DOM ya. Tapi kalau dilihat dari strukturnya ini masih pakai JavaScript yang dasar ya. Kemudian di dalamnya adalah username, name, password sama password. Alertnya nanti ini, alert registration successful, you can now login. Nah, di sini saya buat dia itu nanti akan redirect. Dia akan redirect ke login HTML ketika login itu berhasil. Ketika registrasi berhasil ya. Ketika dia salah, error, maka dia itu akan alert please fill in all field. Artinya kita harus ngisi semuanya, name, username, sama password. Kalau enggak, maka dia akan error ini, alert please fill in all field. Nah, sebenarnya kita bisa bikin di sini itu nanti ada count atau hitung. Nah, itu mungkin nanti ya, penambahan fiturnya ya. Untuk sekarang sih nggak usah dulu ya. Oke, hitung. Kemudian kita bisa lanjut ke login. Nah, di login ini itu sama, tampilannya juga sama. Login sama register itu tampilannya sama. Dia pakai card dan dia itu pakai body backgroundnya itu light blue. Kemudian di dalamnya kita bisa lihat di sini ada form div, class mb3, labelnya for username input. Nah, kita harus lihat di sini ada username input. Di sini juga input, username input. Oke, jadi sama ya. Kemudian di sini juga label for password input, ini juga ID password input. Kemudian di sini ada button type button, kemudian class button primary, on click login. Nah, ini function login. Kemudian kalau user itu belum punya akun, maka dia akan disuruh untuk ngebikin akun terlebih dahulu, yaitu register. Kita harus ngarahin dia itu ke register.html. Dan di sini kita bisa nambahin ini, area yang akan tampil setelah login. Ini adalah area yang akan kita proses ya. Kalau usernya itu sudah terlogin ya. Ini area yang akan tampil. Div ID login view. Stylenya display none. Di sini ada welcome, span, ID name, username, sama ya ID name sama ID username. Ada dua ya. Kemudian ada function on click logout. Kalau kita lihat di sini function on logout. Kemudian di sini kita tambahkan yang namanya let username. Let username kan yang tadi kan, ya, let username input dokumen get element by ID, username input, sama let password input. Di sini ada let login form.
dokumen get element login form. Kalau kita cari login form, dia itu ngarahnya ke sini, div id login form. Kemudian logout in view, login in view, kemudian logout button, sama let username user. Jadi ini fiturnya ada ya, apakah kegunaannya ada ya masing-masing ya. Ini kan ketika usernya itu sudah terlogin, logout in view, yaitu tampilan ketika usernya sudah login, sama logout button, yaitu button untuk ngebikin usernya itu keluar. Kemudian let username get element by id username, sama let username dokumen get element by id, yaitu nampilin username sama name. Nah ini check if user is already login. Jadi di sini itu jika local storage-nya ada get item username, maka dia akan nge-hide login form and show login view. Login form style display none, login view style display block. Kemudian di sini ada display username dan username sama name dari si user, yaitu username text content local storage get item name, sama username text content sama local storage get item username. Kemudian di sini kita bikin yang namanya login function. Nah, function on login construct save user data JSON parse local storage get item username input value retrieve save user data. Maksudnya dia akan nge-save data dari user yang kita ketikkan kalau dia itu benar. Jika save user data dan save user data passwordnya sama dan password input value, maka local storage set item username sama username input value dia akan di save ya. Kemudian di sini ada name save user data name, save name for letter display, yaitu yang akan ditampilkan di tampilan setelahnya ya. Kemudian local storage set item, di sini ada role, kita bikin yang namanya role-nya itu admin sama basic. Ketika itu dia itu bernilai admin, maka dia akan ditampilkan admin. Kalau dia itu bukan admin, maka dia akan ditampilkan basic. Kemudian ada hide login form and show login view, sama ya. Login form style display none, login view displaynya block. Display user, dia akan nampilin data dari user. Kalau dia itu salah, maka alert incorrect username or password. Kemudian di sini ada function untuk logout function. Di sini ada function on logout, kemudian local storage clear, yaitu menghapus data dari local storage. Kemudian di sini akan location reload, dia akan ke reset reload page ke login state seperti itu. Mungkin cukup sampai sini ya untuk pembahasan kodenya ya. Maka kita bisa masuk ke ke websitenya ya. Di sini saya pakai browser lain ya. Di sini saya nggak pakai ini ya, yang dari Visual Studio. Saya akan pakai yang namanya browser lain. Ditunggu ya. Oke, sudah tampil, maka saya bisa pindah ke
Ya ampun. Bentar ya, saya refresh dulu ya. Oke. Nah, di sini ada tampilan dari login ya. Kita ke register dulu ya. Soalnya kita kalau kita inspect apa namanya? Kalau saya inspect dia itu kita lihat di memori. Bukan memori ternyata, di application. Nah, di sini local storage itu dia kan nyimpan di sini. Dia itu nilainya nggak ada. Maka kita harus nulis dulu. Name-nya terserah lah ya. Saya register. Oke. No. Nah, di sini saya punya yang namanya username, name, password sama username. Kalau saya bikin lagi, kita bikin saya register lagi. Oke. Kita punya dua user ya. Yang pertama adalah BA sama A12. Kita coba BA dulu. BA123. Kemudian passwordnya akan kita masukkan. Nah, di sini kita punya ini username sama name. Role-nya adalah basic. Ini adalah tampilan dari user ketika dia itu terlogin. Nah, ini itu kalau kita pindah ke halaman home, halaman index.html, ini datanya itu masih ada. Apa namanya? Kita terlogin itu sudah ada. Cuman kalau kita lihat di sini, kita itu masih punya login sama register. Seharusnya kalau usernya itu sudah terlogin, maka login sama registernya itu hilang. Nah, itu ya masalah kita ya. Jadi itu nanti akan dipikirkan lah bagaimana. Terus kemudian kalau kita coba logout, dia apa namanya, data dari semua yang kita masukin itu hilang semua. Jadi kan ada beberapa kekurangan ya kalau kita pakai yang namanya local storage. Karena local storage itu cuma nyimpan sementara. Jadi kalau kita ngelakuin yang namanya logout, maka jadi key sama value di sini itu akan hilang semua. Maka kalau kita mau dia itu tersimpan dengan benar, maka kita bisa pakai yang namanya backend. Kalau kita pakai front end ya seperti itu tadi, dia itu akan hilang apa namanya, eh, data dari local storage itu akan hilang. Seperti kita login itu tadi kan ada dua user ya, maka kedua-duanya akan hilang seperti itu. Ini adalah kelemahannya dari kalau kita nyimpan di local storage. Oke, jadi eh, cukup sekian ya untuk pembahasan kita kali ini tentang local storage dan login sama register. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.